الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairil bariyah safiyyihi wa habibih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu sampai akhir hayat menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini sampailah kita di hari yang ke-17 di bulan Allah, bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, di mana pada bulan Rajab ini telah terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang sangat amat luar biasa menggemparkan dunia, peristiwa yang menjadi batu ujian bagi umat manusia
akankah mereka beriman terhadap peristiwa ini atau sebaliknya? Yaitu peristiwa diisrokannya dan dimi'rajkannya paduka alam yang mulia baginda tercinta Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul, yaitu nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Bani Israel ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasadnya pada suatu malam, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab atau 10 tahun 3 bulan setelah kenabian, dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Linuriyahu min ayatina allazi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah, Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat yang pertama. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih, litta'ajub, kalimat yang menunjukkan kekaguman. Subhana, yang artinya maha suci Allah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan, akan menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih yang mengandung arti Allah Maha Suci. Artinya Allah yang Maha Suci telah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya setiap orang-orang yang beriman wajib hukumnya mempercayai terhadap peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut secara langsung, tanpa melalui wahyu, tanpa melalui pelantaraan malaikat Jibril, secara langsung Nabi kita tercinta menerima perintah yang sangat amat penting dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat fardu 5 waktu yang asalnya diperintahkan 50 waktu. Namun kemudian beliau minta keringanan kepada Allah karena beliau menyadari bahwa umat beliau tidak akan mampu untuk menjalankan kewajiban sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Maka akhirnya permohonan beliau oleh Allah dikabulkan, maka ditetapkanlah kewajiban sholat fardu bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, sehari semalam adalah 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang berjumlah 17 rakaat. Namun kendati pun demikian, tetap bagi umat Islam yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya kewajiban sholat Jumat, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut kembali apa yang telah ditetapkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah.
Oleh karena sholat ini adalah merupakan perintah yang sangat penting dari Allah, maka untuk menerima perintah ini secara langsung Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berbeda dengan perintah Allah yang lainnya, seperti puasa Ramadan, itu diperintahkan oleh Allah melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Demikian pula perintah ibadah haji, perintah zakat, dan perintah-perintah ibadah-ibadah yang lainnya, seluruhnya melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Namun oleh karena perintah sholat ini sangat penting, maka yang akan menerima perintah ini langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat fardu 5 waktu ini menjadi patokan, menjadi barometer, menjadi ukuran terhadap diterima, diperiksa atau tidaknya amal-amal ibadah kita yang lainnya, terhadap diterima atau tidaknya amal-amal ibadah kita yang lainnya, diberikan pahala atau tidaknya amal-amal ibadah kita yang lainnya, itu sangat bergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Dan nanti di hari kiamat, sholat fardu 5 waktu inilah merupakan amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila sholat kita diterima oleh Allah, maka lalu baru amal-amal yang lainnya, seperti puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, dan amal-amal yang lainnya, baru akan diperiksa oleh Allah dan akan diberikan pahalanya masing-masing setelah sholat fardu 5 waktunya diterima. Dan sebaliknya, apabila sholat fardu 5 waktunya ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka amal-amal ibadah kita yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik hingga meninggal dunia, itu semuanya tidak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amal-amal ibadah kita yang lainnya menjadi sia-sia, tidak ada artinya kalau sholat fardunya ditinggalkan. Ketika seorang hamba Allah melakukan kebaikan di waktu subuh sampai zuhur, tapi kalau dia meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat zuhur, maka sebanyak apapun kebaikan yang ia lakukan dari mulai subuh sampai zuhur, itu semuanya menjadi sia-sia di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Terlepas dari apakah kita melakukan kebaikan kepada keluarga kita, sahabat kita, guru kita, tetangga kita, dan lain sebagainya, semuanya akan menjadi sia-sia apabila sholat fardu 5 waktunya ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam hadisnya, "Man taraka sholata muta'ammidan kutiba ismu ala babin nar." Barang siapa secara sengaja meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, kutiba ismu ala babin nar, maka orang tersebut namanya dicatat oleh malaikat di atas pintu neraka. Dan barang siapa yang namanya sudah tercantum di atas pintu neraka, itu artinya ia pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, neraka yang disediakan oleh Allah untuk mereka adalah neraka sakor. Mereka dibakar di dalam neraka sakor, mereka merasa kepanasan, dan ketika tulang belulang mereka hancur, kulit mereka gosong hangus, lalu kemudian oleh Allah diganti dengan kulit yang baru, dan dibakar lagi, diganti lagi, dibakar lagi, diganti lagi, dibakar lagi, terus menerus demikian sampai akhirnya dia benar-benar merasakan betapa kerasnya siksaan Allah, azab Allah di neraka nanti. Kullama nazidat juluduhum baddalnahum juludan ghairahu. Ketika kulit mereka hangus, hancur, kami ganti dengan kulit yang baru dan kami bakar kembali. Kemudian ditanyakan kepada mereka, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kamu hari ini dimasukkan, dibakar di dalam neraka sakor? Maka mereka pun jujur mengakui dosa-dosanya. Mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami suka meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Kami suka melalaikan sholat.
Bahkan menurut keterangan yang lainnya, as-salatu wi'aul amal. Salat itu menjadi wadahnya seluruh amal. Artinya seluruh amal ibadah yang kita kerjakan itu akan berharga, akan bernilai, akan diberikan pahalanya apabila salatnya tidak bolong atau tidak ditinggalkan. Apabila salatnya ditinggalkan, itu ibarat kita memasukkan air sebanyak apapun ke dalam wadah yang bolong, akhirnya air tersebut tumpah menjadi sia-sia. Demikianlah pentingnya salat fardu 5 waktu yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Bahkan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Al-farqu bainal mu'min wal munafik as-shalah. Perbedaan yang paling mendasar, perbedaan yang paling mencolok antara orang mukmin dengan orang kafir, antara orang mukmin dengan orang munafik terletak pada salat fardu 5 waktu. Karena salat fardu 5 waktu hanya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah ada dalam ajaran agama-agama yang lainnya. Maka salat fardu 5 waktu ini menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir, antara orang beriman dengan orang munafik. Maka mari kita laksanakan sholat sampai kita disolatkan. Mari kita sholat di belakang imam dengan berjamaah sampai akhirnya suatu waktu kita akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kita sudah menjadi jenazah, manakala kita sudah menjadi mayit, pasti satu saat kita akan disolatkan di depan imam. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, siapapun kita, pasti satu saat mau tidak mau kita akan disolatkan di depan imam. Maka sebelum kita disolatkan di depan imam, yuk kita solat di belakang imam dengan berjamaah. Yuk kita makmurkan masjid kita dengan meramaikan solat berjamaah, dengan meramaikan pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya yang bernilai ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran juz 3 ayat 133. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dengan beriman kepada Allah, dengan beramal soleh, dengan bertaubat, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan, dan menuju surganya yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, yaitu orang-orang yang selalu menjaga memelihara dirinya dari azab Allah di neraka nanti dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.